Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Omrotul Maulidi Hasanah, NIM saya T2019-1466, kelas PAI S10. Saya dari kelompok 5 ingin membahas mengenai isi makalah kami yang berjudul Perencanaan Pembelajaran, di mana nantinya isi dari makalah ini akan dijelaskan oleh dua anggota dari kelompok 5 ini, yaitu saya dan saudara Reza. Sebelum ke pembahasan yang akan saya jelaskan nantinya, maka saya akan memberitahukan apa saja isi atau materi yang akan saya jelaskan dan saudara Reza jelaskan di makalah ini. Yang pertama yaitu tentang perencanaan pembelajaran, yang kedua tentang kalender pendidikan, yang ketiga tentang pekan afektif, yang keempat tentang silabus, dan yang terakhir tentang RPP. Maka langsung saja saya akan menjelaskan 3 subbab materi, dan 2 subbab lainnya akan dijelaskan oleh Kak Reza. Subbab materi yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu memiliki pengertian, yaitu proses pembuatan keputusan mengenai tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran, seperti pemilihan materi, metode, media, dan rencana evaluasi untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Dan yang kedua, jenis dan prinsip. Perencanaan memiliki beberapa jenis berdasarkan ruang lingkupnya, terdiri dari perencanaan makro, meso, dan mikro. Dan perencanaan yang pertama adalah perencanaan makro, yaitu mencakup semua unsur sistem pembelajaran yang menyeluruh dan terpadu, seperti peserta didik, pendidik, tujuan materi, pendekatan, metode, media, sumber belajar, dan sistem evaluasi. Dan yang kedua, perencanaan MISO, yaitu perencanaan yang dilakukan dalam program semester. Dan yang ketiga, perencanaan mikro, yaitu perencanaan hanya untuk satu kegiatan pembelajaran tersebut. Prinsipnya adalah sebagai landasan dasar yang dijadikan pedoman dalam pembentukan perencanaan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaatnya ada 3. Yang pertama, sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, untuk memprediksi keberhasilan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Dan subbab yang kedua yaitu tentang kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini juga memiliki pengertian. Pengertiannya adalah kalender pendidikan yaitu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan menyesuaikan juga kebutuhan daerah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada bagian kelima pasal 18 tentang kalender pendidikan atau akademik, yaitu yang pertama, kalender pendidikan atau kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Dan yang kedua, hari libur dapat berupa jeda tengah semester atau sekitar 1 minggu dan jeda antar semester. Dan yang ketiga, kalender pendidikan atau akademik untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Kalender pendidikan mencakup beberapa hal penting, yaitu permulaan waktu pelajaran, pengaturan waktu pelajaran, penetapan waktu libur. Pembahasan ketiga adalah pekan efektif. Adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Pentingnya RPE sama seperti jadwal pelajaran. Dengan adanya RPE atau rumus pekan efektif, seseorang bisa mengetahui kapan hari libur dan kapan hari bekerja atau belajar ya. Dengan cara melihat kalender. Untuk menyusun RPE, yang harus diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung yang menjadi pedoman sekolah, dengan menetapkan jumlah minggu atau pekan efektifnya. Jadwal pelajaran definitifnya juga kalender secara umum. Sekian dari saya, dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Kak Reza. Mohon maaf jika saya banyak melakukan kesalahan dalam menjelaskan materi yang
pertama dan ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus. Nah, jadi pengertian silabus secara etimologis berarti itu label atau daftar nama. Kalau untuk pengertian silabus sendiri, rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok, mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi atau SK dalam KTSP dan kompetensi inti atau KI dalam kurikulum 2013. Kompetensi dasar atau KD, materi pokok atau pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian-penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Yang kedua tentang prinsip pengembangan silabus. Nah, kalau pengembangan silabus yang dilakukan oleh sekolah harus mengacu pada standar pendidikan nasional, sehingga dalam pengembangannya perlu memperhatikan sebuah prinsip-prinsip pengembangan silabus itu sendiri. Nah, kalau untuk langkah-langkah pengembangan silabus, yang pertama mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Yang kedua mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Nah, yang ketiga mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, yang keempat mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, yang kelima merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam menentukan jenis penilaian, dan yang terakhir menentukan lokasi penelitian sumber belajar. Yang kedua, prinsip dan komponen dalam menyusun RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik dan mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Nah, keterkaitan dan keterpaduan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang terdiri atas beberapa indikator. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkah untuk menyusun RPP. Nah, yang pertama, minimal itu terdiri dari identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, habis itu langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar dan penilaian. Setiap komponen itu mempunyai arah dan pengembangan masing-masing, namun tetap menjadi satu kesatuan. Nah, sedangkan langkah pengembangan RPP sebagai berikut: mengkaji silabus. Nah, mengidentifikasi materi pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, menentukan model, metode, dan strategi pembelajaran, penjabaran jenis pembelajaran, menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar, media, dan alat peraga.